Terkisah dari ujung utara Pulau Sumatera, pernah berdiri sebuah kerajaan yang menjadi cikal bakal masuknya pengaruh Islam ke Nusantara. Tanah Rencong, Aceh, provinsi paling barat di Indonesia ini memiliki pesona yang tidak biasa. Masyarakat yang memegang teguh warisan masa lalu, anugerah alam yang kaya, hingga kisah kebangkitan dari terjangan bencana menghiasi hiruk-pikuk kehidupan dari Serambi Mekah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with Aceh dikenal sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia. Provinsi dengan populasi lebih dari 5 juta jiwa ini juga memiliki peranan penting akan perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada abad ke-15, berdiri Kesultanan Aceh Darussalam yang diklaim menjadi kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam terjadi pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pesatnya perkembangan Kesultanan Aceh bahkan menarik kedatangan bangsa Eropa. Munculnya ini karena Alfonso de Albuquerque telah menakluki Malaka. Jadi pusat dagang Islam saat itu di Malaka akhirnya bergeser ke Aceh. Nah, jadi besarnya karena pusat perdagangan ini daerah perdagangan. Kemudian Aceh ini karena melawannya Portugis ini, sehingga perang Aceh Portugis sampai 120 tahun di Semenanjung. Bukan di sini, di Semenanjung di sana. Dia di backup oleh kerajaan Turki. Turki membackup Aceh dalam hal melawan Portugis ini yang telah ingin menguasai perdagangan. Akhirnya Portugis pun kalah di Malaka tahun 1641. Pengaruh Kesultanan Aceh Darussalam sangat lekat dengan peradaban masyarakat Tanah Rencong. Hingga saat ini, nilai-nilai Islam yang lekat dengan keseharian masyarakat merupakan salah satu warisan kesultanan yang masih berlaku bagi 98% penduduk Muslim di Aceh. Setelah kerajaan hilang, hukum-hukum yang ada dalam kerajaan Aceh menjadi hukum masyarakat. Jadi bukan hukum yang diterapkan oleh negara, jadi hukum kebiasaan. Maka di Aceh ada istilah adat bak po tumurhum, hukum bak syah kuala, kanun bak putrofang, resam bak laksamana. Artinya begini, adat itu di tangan po almarhum, di tangan sultan. Itulah adat Mekuta Alam yang sekarang orang Aceh itu menjadi pegangan, menjadi way of life masyarakat Aceh hingga kini. Tidak banyak peninggalan Kesultanan Aceh yang bisa dilihat saat ini. Masyarakat Aceh mengekspresikannya pada perilaku sehari-hari. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu peninggalan monumental dari Kesultanan Aceh Darussalam. Masjid yang mampu menampung 30.000 jemaah ini memiliki rangkaian cerita panjang sebagai simbol perjuangan masyarakat Aceh. Situs bersejarah lain yang masih tersisa dari Kesultanan Aceh Darussalam adalah Taman Sari Gunongan. Kala itu, taman dibuat oleh Sultan Iskandar Muda untuk menghibur permaisurinya, Putri Khamalia, dari Kerajaan Pahang, Malaysia.
Taman yang terletak di pusat kota Banda Aceh ini memiliki elemen bangunan dan penataan lingkungan yang dibuat sedemikian rupa agar sang permaisuri nyaman bermain di sana. Untuk melengkapi keindahan tempat bermain permaisurinya, sang sultan juga bahkan membuat aliran sungai di masa itu. Aliran sungai ini dinamakan Kreng Daroy. Kreng dalam bahasa Aceh artinya sungai. Kreng Daroy dibangun dengan membelokkan aliran sungai Matai ke pusat kota Banda Aceh. Wilayah bantaran sungai yang dulu menjadi salah satu pusat aktivitas kerajaan kini telah berubah menjadi permukiman padat penduduk. Untuk menjaga kawasan bersejarah dan penataan kota, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penataan salah satu wilayah bersejarah di Banda Aceh ini. Konsep penataan ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan bersejarah dan peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini pun disambut baik warga setempat. Berubah total, dulu kamar mandi MCK-nya di sungai. Jadi sangat benar-benar sangat nggak enak dilihat. Alhamdulillah dengan dibangun sekarang masyarakat pertama itu kita mengajak nanam bunga di season 1 sekarang mungkin tadi bisa dilihat cukup bagus sekarang antusias masyarakat dan mereka bisa berjualan menambah income per kapita untuk mereka hidup. Penataan kawasan seluas 38,26 hektar ini terdiri atas pembangunan pedestrian sepanjang 1,7 km, pembangunan 3 unit jembatan, pemasangan penerangan jalan umum sebanyak 132 titik, dan pembuatan Taman Kreng Daroy. Penataan kawasan Kreng Daroy telah menunjukkan kawasan kumuh tersebut telah berhasil ditata dan menjadi kawasan yang bersih dan indah. Kawasan Kreng Daroy saat ini menjadi salah satu lokasi favorit yang dikunjungi warga sehingga turut meningkatkan ekonomi lokal. Selain kisah dan warisan kerajaan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat Aceh juga dipengaruhi dari kisah kelam bencana tsunami tahun 2004 lalu. Banyak hal yang berubah setelah kejadian itu, termasuk tatanan sosial, penataan perkotaan, hingga perkembangan infrastruktur. Hilang dari ingatan masyarakat Indonesia, bencana gempa bermagnitudo lebih dari 9 dan tsunami yang menerjang hampir seluruh wilayah di Provinsi Aceh. Hampir 16 tahun berlalu, Aceh kini telah bangkit dari bencana yang menelan ratusan ribu korban jiwa itu. Armi Layanti adalah salah satu saksi hidup bagaimana dahsyatnya gelombang air menerjang kota Banda Aceh saat itu. Wanita berusia 40 tahun ini kehilangan nenek dan sepupu. Hingga kini, jenazah mereka bahkan belum ditemukan. Meski peristiwa 16 tahun silam masih membekas, Mila memutuskan melanjutkan hidup kembali di Banda Aceh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Amin amin amin. Kita punya prinsip pada saat itu, saya nggak akan pulang lagi ke kota Banda Aceh. Tapi begitu kami melihat kabar di televisi, di surat kabar, negara luar, daerah luar datang kota Banda Aceh untuk membangkitkan Banda Aceh ini, untuk membangun kota Banda Aceh. Masa kita yang dari luar harus meninggalkan kota Banda Aceh kita yang tercinta ini? Kini, Mila bekerja sebagai staf di Museum Tsunami Aceh. Saat museum kedatangan pengunjung, Mila kadang hadir untuk menceritakan kisahnya sebagai penyintas gempa dan tsunami. Masyarakat kota Banda Aceh merasakan perubahan kehidupan di kota pasca bencana di masa lalu. Dalam rangka menunjang proses kemajuan infrastruktur di Provinsi Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun akses jalan tol Banda Aceh Sigli.
Jalan tol sepanjang 74 km ini memakan biaya konstruksi mencapai 8,99 triliun rupiah dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021. Mungkin dengan adanya tol dari Sigli Banda Aceh sangat membantu, baik itu angkutan barang ataupun penumpang dari segi efektifnya waktu. Kalau dari dulu dari Sigli ke Banda Aceh itu 2 jam setengah. 2 jam setengah kalau tidak ada kemacetan mungkin. Tapi saat ini dengan adanya tol Sigli ke Banda Aceh diperkirakan memakan waktu 1 jam. Jadi waktu ini yang sangat efektif. Pembangunan jalan tol Banda Aceh Sigli dibagi menjadi 6 seksi. Pada Agustus 2020 lalu, seksi 4 yang menghubungkan kawasan Indrapuri Blang Bintang telah resmi beroperasi. Secara khusus, pengoperasian seksi 4 ini bisa membantu akses masyarakat menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Garamnya masak dengan kayu sampai 6 jam 7 jam per hari. In association with In association with Beras merupakan salah satu komoditas andalan dari Provinsi Aceh. Pada 2019, ada 3 kabupaten yang memiliki potensi penanaman padi tertinggi, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar, dan Pidi. Kabupaten Pidi menyumbang produksi padi di Aceh sebesar 248.060 ton, dengan luas panen mencapai 40.052 hektar di tahun 2019. Salah satu kawasan irigasi dengan produksi padi yang cukup tinggi adalah daerah irigasi Baro Raya dengan luas mencapai 19.118 hektar. Untuk mendukung peningkatan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Pidi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun sebuah bendungan di lahan seluas 767 hektar. Bendungan Rukoh di Kecamatan Titul, Kabupaten Pidi, merupakan satu dari 3 bendungan di Provinsi Aceh yang masuk dalam proyek strategis nasional. Bendungan yang berada di aliran Sungai Rukoh ini disiapkan untuk menampung air hingga 128 juta meter kubik. Tampungan air digunakan untuk kebutuhan aliran irigasi, penyedia air baku, sumber pembangkit listrik tenaga air, dan pengendali banjir. Bendungan Rukoh ini terletak di Kabupaten Pidi. Pidi merupakan salah satu lumbung beras di Provinsi Aceh. Yang di penghasilan terbesar dan daerah irigasi terbesar itu adalah di daerah irigasi Baro Raya. Luasnya 11.950 hektar. Ini diambil air dari Krung Baro melalui Bendung Kemala. Saat ini kondisinya hanya cukup mengairi 1 kali musim tanam secara penuh 11.950 hektar dan musim tanam berikutnya hanya cuma 40%, hanya bisa mengairi 40%. Dengan kata lain indeks petanaman hanya 140%. Di musim-musim tersebut sering terjadi konflik pemakaian air karena kurang airnya, masih kurang 60% lagi. Ini yang menyebabkan salah satunya adanya potensi bendungan di sini yang nanti akan bisa dimanfaatkan untuk mensuplai kekurangan dari daerah irigasi Baro Raya. Pembangunan Bendungan Rukoh terdiri dari 2 paket pengerjaan dengan total investasi mencapai 1,5 triliun rupiah. Bendungan ini ditargetkan selesai pada tahun 2022.
Selain potensi padi, Kabupaten Pidi juga memiliki anugerah alam lain yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Di Desa Cibre, di Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi, berdiri ratusan lancang atau rumah tradisional tempat pengolahan garam. 90% dari total 170 kepala keluarga di desa ini hidup sebagai petani garam. Garamnya masak dengan kayu, sampai 6 jam 7 jam per hari. Dengan garam lain, karena garam lain kan garam jemur, masak dengan kepanasan matahari. Garam kita nggak pahit. Pembuatan garam tradisional di Desa Cibre tergolong unik. Bukan langsung memanfaatkan air laut, petani garam memproduksi garam dengan memanfaatkan pasir. Pak, fungsi pasir ini dalam pembuatan garam di sini tuh untuk apa sih, Pak? Untuk yang pertama bahan baku. Yang kedua, dengan adanya bahan baku kita ratakan dijemurkan di situ gitu ya? di tanah, mengambil uap. Oh, uap dari pasir ini? Uap dari tanah, Dari tanah. terserap dalam pasir. Terserap dalam pasir. Itu yang akan menjadi garam. Lalu bekulah di situ garamnya. Di situ lalu diproses Ya. dipanaskan kayak tadi. Membutuhkan waktu hingga 2 hari untuk mengubah timbunan pasir menjadi kristal garam. Proses diawali dengan menjemur pasir di lahan terbuka. Pasir yang dijemur harus diratakan dengan alat tradisional bernama garuk. Pasir-pasir ini lalu dimasukkan ke kotak saringan bernama niri. Tumpukan pasir di dalam niri harus disiram sebanyak mungkin dengan air laut. Tetesan air dari kotak saringan kemudian dikumpulkan ke sebuah sumur yang ada di dalam lancang. Proses akhir pembuatan garam adalah dengan memasak air dari dalam sumur menggunakan kayu bakar. Proses ini memerlukan waktu 6 jam. Satu kali proses pembuatan di sebuah lancang mampu memproduksi hingga 200 kg garam. Potensi alam lain yang tengah berkembang di Kabupaten Pidi adalah budidaya udang faname. Sejak dibudidaya, hasil udang faname mendominasi tambak-tambak di Kabupaten Pidi. 80% hasil tambak merupakan jenis udang faname. Tertarik budidaya faname yang terutama bibitnya cepat besar dan mudah dipanenkan. Mudah dipanen. Ya. Panennya berapa lama sekali, Pak? Tergantung kepada bibitnya. Kalau memang bibitnya bagus, sekitar 2 bulan sudah bisa panen. Para pembudidaya udang di Desa Panjo, Kecamatan Kembang Tanjong ini biasa memasarkan langsung hasil panen dengan harga Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. In association with Deburan angin dan ombak tidak mematahkan suara Fuadi Kelayu saat ia sedang menikmati syair-syair dalam bahasa Aceh yang keluar dari mulutnya. Pria berusia 35 tahun ini adalah satu
dari segelintir seniman yang masih melestarikan kesenian hikayat Aceh. Fuadi tergabung dalam sebuah komunitas seni di Banda Aceh bernama Kanotbu. Pria asli Aceh ini adalah satu-satunya penghikayat dalam komunitas itu. Ketika berhikayat, seorang penghikayat itu kayak mampu menghipnotis penonton. Jadi kalau kan ada jenis cerita kayak yang aku main itu namanya jenis hikayat mop-mop namanya. Mop-mop itu biasanya pemainnya 3 orang. Itu ada orang bilang itu salah satu seni teater tertua di Aceh, hikayat itu. Wahai kawan-kawanku semuanya, jika besok pohon ini berbuah dan berbunga, janganlah kalian mendahului saya sebelum saya ambil duluan buah ini. Hikayat Aceh merupakan perpaduan antara seni syair tutur dengan lagu. Dalam pertunjukan, penghikayat biasanya memadukan syair dengan alat musik seperti suling, rapai atau gendang, dan biola. Syair hikayat biasanya berisikan kisah-kisah mengenai nasihat dari masa lalu, agama, peperangan, budaya Aceh, dan kisah lain yang ditulis sendiri oleh penghikayat. Alat musik yang dimainkan berfungsi sebagai penunjang cerita hikayat. Ya untuk penunjang adegan per adegan cerita gitu dalam hikayat. Misalnya setelah pembuka untuk mengubah irama dari datar agak sedikit bersemangat gitu, tepuk pantang. Saya ramah riwang bermuda uronya tanyo musapaduna. Ya gitulah. Kalau di awalnya kan Assalamualaikum, itu pembuka pertama. Di tengah nanti dapat ada 3 bagian irama biasanya orang main. Pembuka, isi hikayat, dan penutup. Nah itu tiga nuansa irama yang berbeda. Tua dan muda. Seni hikayat Aceh diprediksi telah ada sejak sebelum Islam masuk. Setelah Islam datang, seni hikayat baru mulai dituliskan pada abad ke-8 Masehi. Semoga berkenan. Perkembangan seni hikayat di Aceh juga tidak lepas dari keberadaan kerajaan Islam di masa lalu. Saat masa kerajaan, seni hikayat digunakan sebagai cerita dari kerajaan dan penyampai pesan raja kepada rakyatnya. Kalau seni hikayat enggak, sejak masa kerajaan Aceh udah ada. Maka hikayat itu macam-macam. Ada hikayat Malim Dagang. Itu kisah Aceh dengan Portugis. Dengan perang di Malaka. Perebutan kisah cinta antara Putri Pahang dengan Iskandar Muda, itu kisah cinta di dalamnya. Kan? Jadi udah lama seni hikayat berkembang di Aceh ini. Hikayat Aceh kemudian menjadi jauh lebih populer saat masa Perang Aceh dengan penjajah Belanda yang berlangsung pada 1873 hingga 1904. Salah satu hikayat legendaris yang muncul saat itu adalah hikayat Perang Sabi. Salah satu seni hikayat yang paling bagus di Aceh namanya hikayat Perang Sabi. Yang kemudian oleh Belanda melarangnya karena gara-gara orang membaca hikayat Perang Sabi ini melahirkan Aceh Pungo, Aceh gila. Jadi orang Aceh sendiri melawan Belanda. Jadi kan dia tidak pikir lagi panjang karena sudah baca malamnya dia baca, lagi semangat, pagi-paginya dia cari tentara Belanda. Pak bine paya nayum dijak putak sebabkan galak le urang lingka. Seiring berkembangnya zaman, seni hikayat kini tidak hanya berisikan pesan-pesan masa lalu dan kisah kerajaan saja. Penghikayat kini juga menciptakan syair
yang berisikan mengenai kondisi saat ini hingga kritik sosial untuk menanggapi isu yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan latar belakang sejarah yang panjang, seni hikayat telah dikenal sebagai salah satu identitas budaya milik Tanah Rencong. Sayangnya, nama besar hikayat di masa lalu kini mulai memudar. Bagi penghikayat, karya sastra khas Aceh mulai tidak diminati generasi saat ini. Hal ini diperparah dengan minimnya pertunjukan seni hikayat di Aceh. Ditambah, ribuan manuskrip hikayat kuno tidak terdata dengan baik dan hanya dikuasai segelintir seniman hikayat yang sudah lanjut usia. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with